Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maira Praistasari, mahasiswa penyiaran Akademi Komunikasi Radja Binatama Yogyakarta. Moto hidup saya yaitu santai tapi tetap serius. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi, yaitu yang pertama tentang pola pikir. Menurut saya, pola pikir adalah pola-pola pemikiran mengenai diri kita sendiri maupun tentang bagaimana dunia ini bekerja. Misalnya, kita percaya bahwa hal-hal yang kita percaya akan terjadi, benar-benar terjadi. Pola pikir merupakan bagian dari kesuksesan. Pola pikir juga memberitahu tentang bagaimana permainan dunia ini dimainkan, apakah kita memainkannya dengan benar atau tidak. Pola pikir itu lebih rumit dari apa yang kita sadari. Seorang motivator bernama Steve Maraboli pernah mengatakan bahwa ketika kita sudah mulai merubah pola pikir kita, maka hal-hal di luar itu akan ikut berubah. Nah, dari penjelasan tadi sudah sangat jelas bahwa pola pikir itu bisa memengaruhi kita, cara memandang dunia, dan merespon hal-hal yang terjadi pada diri kita. Untuk itu, mulailah berpikir positif jika ingin menjadi orang sukses. Nah, lalu saya punya beberapa cara nih atau tips buat kalian untuk meningkatkan pola pikir yang positif. Yang pertama, mulailah dengan kenali pola pikir kita sendiri. Kita harus mengenali pola pikir kita sendiri, apakah kita sering berpikir positif atau kita sering berpikir negatif. Yang kedua, bergaullah dengan orang-orang yang positif. Lalu, belajarlah menerima kekalahan. Di dalam kehidupan, kita tidak selalu menapaki jalan yang lurus atau datar saja. Kita seringkali harus melewati jalan yang menanjak, berbelok, atau bahkan menurun untuk sampai di tujuan kita. Seperti pada cerita Who Moved My Cheese. Pada cerita ini terdapat 4 tokoh, yaitu ada 2 tikus yang bernama Sniff dan Scurry, dan ada 2 kurcaci yang bernama Hem dan Haw. Keempatnya setiap hari rajin sekali mencari cheese di setiap stasiun. Hingga pada suatu hari, di salah satu stasiun yaitu stasiun C, mereka menemukan cheese yang sangat melimpah. Nah, dari situ, para kurcaci menjadi malas karena mereka berpikir, wah, persediaan ini bisa nih untuk sepanjang hari. Sedangkan para tikus, mereka tetap rajin mencari cheese walaupun mereka sudah punya persediaan yaitu yang tadi di stasiun C. Lalu, ketika persediaan itu mulai menipis dan mulai habis, para kurcaci merasa terkejut dan tidak siap akan perubahan itu. Sedangkan para tikus merasa biasa saja karena mereka rajin mencari cheese setiap hari dan mereka punya banyak persediaan. Dari situ, kurcaci sangat berlarut-larut dalam kesedihannya dan tidak mau menerima kenyataan bahwa persediaan cheese-nya itu sudah habis. Bisa diambil pelajaran dan disimpulkan di kehidupan sehari-hari, para kurcaci dan tikus adalah kita yang sedang mencari atau mengejar cita-cita. Nah, ketika kita sudah mencapai atau meraih cita-cita itu, ada 2 tipe orang, yaitu orang yang gampang puas ketika cita-citanya sudah tercapai, dan ada orang yang tetap mencari hal-hal lain ketika cita-citanya sudah tercapai. Lalu ketika merasa gagal, ada 2 tipe orang. Yang pertama, orang yang cepat move on atau melupakan kejadian-kejadian buruk dalam hidupnya, dan ada orang yang berlarut-larut dalam kesedihan. Jadi selanjutnya yaitu tentang 7 kebiasaan efektif. Yang pertama, jadilah proaktif. Menjadi proaktif artinya kita harus bisa mengendalikan lingkungan kita, bukan sebaliknya, bukan lingkungan kita yang mengendalikan kita. Kita bebas membuat tanggapan atas kehidupan kita sendiri, dan pengalaman pahit bisa menjadi ujian dalam menempa karakter dan mengembangkan kekuatan jiwa. Yang kedua, merujuk pada tujuan akhir. Merujuk pada tujuan akhir artinya dalam kehidupan kita harus mempunyai tujuan akhir yang nantinya akan kita capai. Tujuan tersebut bisa menjadi tolak ukur dalam kita melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan kita harus punya prinsip, dan prinsip itu harus membawa kita pada tujuan akhir kita. Selanjutnya yaitu dahulukan yang utama. Dalam kehidupan kita harus tahu mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, kebiasaan ini berhubungan dengan penggunaan waktu. Selanjutnya, menang-menang.
berpikir menang-menang. Menang-menang merupakan salah satu dari total 6 interaksi dan filosofi manusia. Menang-menang berarti kita harus bisa mengambil keuntungan dari setiap interaksi sosial yang ada. Yaitu mengerti dahulu baru minta dimengerti. Komunikasi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan. Apabila orang lain tidak percaya bahwa kamu bisa mengerti mereka, maka mulailah dengan mendengarkan mereka dengan penuh empati. Karakter ini harus dibangun agar orang lain bisa percaya bahwa kamu bisa mengerti mereka. Ketika mereka sudah percaya bahwa kamu bisa mengerti mereka, maka mereka juga akan mengerti kamu. Selanjutnya yaitu bersinergi atau bekerja sama. Sebagai makhluk sosial, kita tentunya tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita secara sadar atau tidak sadar selalu melibatkan orang lain dalam urusan kita. Maka dari itu, kita harus bisa bersinergi dengan orang lain. Kita harus bisa memilih orang-orang yang positif untuk bisa diajak bersinergi. Kebiasaan yang terakhir yaitu asahlah gergaji. Setiap individu bertanggung jawab untuk mengolah aset berharga dalam dirinya sendiri. Ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu tubuh, hati, jiwa, dan yang terakhir adalah pikiran. Materi yang terakhir yaitu karakter sebagai fondasi sukses. Karakter bisa disebut attitude atau tingkah laku. Tingkah laku dibagi menjadi 2, yaitu karakter dan tabiat. Karakter adalah sekumpulan perilaku baik, sedangkan tabiat adalah sejumlah perangai buruk. Karakter dibedakan menjadi 3, yaitu karakter dasar adalah karakter yang harus ada pada diri manusia. Karakter unggul misalnya bertanggung jawab, sabar. Karakter pemimpin misalnya disiplin, komunikatif, inovatif, dan masih banyak lagi. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan dalam menghadapi sebuah persoalan dan menyelesaikan persoalan tersebut. Ada 2 jenis, yaitu dilihat dari kapasitas dan kapabilitas. Kapasitas artinya daya tampung. Artinya setiap orang mempunyai daya tampung yang berbeda-beda, dan kapasitas ini bisa ditingkatkan. Sedangkan kapabilitas adalah cara untuk meningkatkan kapasitas, yaitu dengan cara pengalaman, inovatif, kreatif, dan konsisten, serta komitmen. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.